Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan karena penyertaan Tuhan di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan penyertaan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat pagi ini kami kembali rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Injil Yohanes pasal 14 sampai yang ke-17 adalah percakapan perpisahan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Jika kita melihat konteks dari kisah ini, dapat kita pelajari bahwa percakapan itu terjadi di kota Yerusalem. Percakapan itu terjadi sebelum hari Paskah. Percakapan itu terjadi setelah Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Percakapan itu terjadi setelah Yudas meninggalkan mereka. Percakapan itu terjadi beberapa jam sebelum Tuhan diserahkan oleh Yudas dan ditangkap di Taman Getsemani. Kata penguatan yang Yesus sampaikan adalah janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan tentunya hal ini sangat terhubung dengan keadaan setiap kita, saudara. Kita selalu memerlukan pengharapan di tengah situasi sulit di dalam kehidupan yang kita hadapi. Lalu apa yang menjadi alasan kita untuk kita tetap percaya, yakin, dan tidak gelisah di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah karena Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 mengatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Saudara, ini adalah kata pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan pasti akan memberikan penyertaannya dalam kehidupan kita. Apakah saat ini kita tengah mengalami ujian, mengalami cobaan, apakah masalah ada di mana-mana? Kita seharusnya tidak pernah putus asa. Bawalah kepada Tuhan dalam doa kita, saudara. Bisakah kita menemukan teman yang begitu setia, yang akan berbagi semua kesedihan kita? Tuhan Yesus mengerti akan kelemahan kita, saudara. Bawalah semua kepedihan kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Yang kedua adalah karena Bapa akan memberi kita seorang penolong, atau dikatakan Parakletos. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 mengatakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menemanimu selama-lamanya. Saudara, Parakletos atau penolong mengandung makna yang sangat luas, yaitu penolong. Roh Kudus memberi bantuan dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita. Kemudian penasehat. Roh Kudus akan menasehati kita dalam situasi yang sulit di tengah banyak pilihan yang harus kita ambil. Kemudian penghibur. Roh Kudus akan memberikan penghiburan
yang memberikan kelegaan di tengah situasi yang sangat berat. Dan yang ketiga adalah, saudara, karena Tuhan akan memberi kita damai sejahtera. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus sangat berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia adalah damai sejahtera dari situasi yang baik dan menyenangkan. Tetapi sebaliknya, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah damai sejahtera dalam dirinya sendiri. Damai sejahtera sempurna yang mampu mengatasi segala situasi, bahkan situasi yang dianggap oleh manusia sebagai situasi yang paling buruk. Meskipun berhadapan dengan pengkhianatan, berhadapan dengan penderitaan dan bahkan kematian. Seperti pengalaman dari Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, biarlah Tuhan menolong kita semua di tengah situasi yang kelam dan menakutkan. Mari kita ingat janji dan jaminan Tuhan bahwa mari kita jangan gelisah dan gentar. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan saat pagi ini. Tuhan, bahwa kami untuk senantiasa percaya dan tidak gelisah di dalam hidup ini, sebab Tuhan yang berjanji tak pernah meninggalkan kami, yang berjanji memberikan penolong bagi kami serta memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, ajar kami melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami kepada Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam segala jalan-jalan-Mu. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, dan pimpin kami Tuhan, sehingga kami senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami, berikan kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi dengan sukacita surga. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan memberikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, negeri kami. Tuhan berkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.